Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja atau UKIN pada PPG Batch 4 Transformasi 2025. Perkenalkan, nama saya Dina Mariana dengan NIM 2520203886906012. Saya adalah guru fikih di MTS Darul Hikmah Lenggo-Lenggo, sekaligus mahasiswa PPG Batch 4 Transformasi 2025 di LPTK IAIN Parepare Studi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, Sabtu 10 Januari 2026, saya melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja di MTS Darul Hikmah Lenggo-Lenggo. Adapun tema yang saya ajarkan adalah indahnya berbagi sedekah, hibah dan hadiah pada siswa kelas 8 MTS Darul Hikmah Lenggo-Lenggo. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini kita lagi belajar Sebelumnya ke kelas, yang mana ke kelas? Siapa yang mana? Said Yaman Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi bidayani ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Miska? Kenapa itu? Hari sakit. Ya, kita doakan temannya, mudah-mudahan cepat sembuh, lekas sembuh, kemudian bisa berkesempatan selanjutnya. Amin. Ya. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran. Saya mau tanya dulu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Semangat ya, berarti sudah makan. Alhamdulillah, kalau sudah makan berarti insya Allah otaknya akan tetap fokus, akan tetap terdistriksi dan kita akan fokus belajar. Oke? Pada kesempatan ini kita masuk di semester 2. Nah, semester 2 kelas 8 kita belajar pertama kali itu adalah indahnya berbagi hibah dan hadiah. Alhamdulillah. Nah, saya punya cerita. Ini yang menceritakan keajaiban bersedekah. Seorang santri dengan ustaz. Ustaz ini sudah siap-siap pergi di mau kampus, tapi ternyata langsung tidak jadi. Ditanya sama santri, kenapa ustaz? Dia bilang, sebenarnya saya mau pergi kuliah, karena saya tidak punya sewa mobil, makanya saya tidak pergi. Santri ini kasih uang kepada ustaznya. Ini ustaz, saya punya uang, pergi kuliah pakai uangku. Nah, alhamdulillahnya, masya Allah, si santri ini kasih amplop ini si santri. Dan isinya adalah 50.000. Jadi berapa tadi? Balasannya 5.000 menjadi 50. Masya Allah toh. Berarti 10 kali lipat. Allah punya makna kita itu jauh berbeda dengan kita. Kita 1 tambah 1 2. Allah 2 tambah 2 boleh jadi menjadi 20. Tujuan pembelajarannya kita yaitu insya Allah sebentar kita itu mampu menjelaskan pengertian sedekah, hibah dan
Hadiah. Insyaallah sebentar setelah kita belajar kita akan mampu sudah bisa menjelaskan pengertian sedekah, hibah dan hadiah. Selanjutnya insyaallah setelah kita belajar kita akan bisa menunjukkan dalil Al-Qur'an yang menganjurkan untuk bersedekah. Kemudian selanjutnya peserta didik mampu mensimulasikan tata cara pemberian sedekah, hibah dan hadiah. Nah, dilihat dari tujuan pembelajaran sebelum lanjut, saya akan mempertanyakan sebuah pertanyaan. Apakah orang tidak punya uang tetap bisa bersedekah? Bisa. Angkat tangannya. Bagaimana caranya? Oke, gerak. Tepuk tangan. Bagaimana caranya? Dengan senyum dan bantu dengan tenaga. Oke, selanjutnya, pernah kalian memberikan sesuatu kepada teman tanpa diminta? Oke. Seperti ketika melihat teman dan dia tidak punya pulpen, maka dipinjam. Oke, tepuk tangan. Tapi apa perbedaan antara memberi uang kepada pengemis dengan memberi uang kalau ulang tahun kepada sahabat? Yes. Oke, tepuk tangan. Berarti dari pertanyaan-pertanyaan ini ada beberapa teman yang sudah pernah mempraktekkan, sudah bisa merasakan dan sudah pernah melakukan yang mana itu berbagi. Cuman untuk sebentar kita akan pilih-pilih pemberian yang mana termasuk sedekah, pemberian yang mana termasuk hibah, dan pemberian yang mana termasuk hadiah. Yang jelas untuk semua ini dari semua ini pemberian-pemberian itu salah satunya adalah untuk mensucikan kita punya harta. Karena sesungguhnya di antara beberapa kita punya harta ada hak orang lain di situ. Dan sekalau kita memberi itu harus dilandasi dengan niat yang tulus. Dan orang yang sering bersedekah, yang sering berbagi tidak akan pernah berkurang dia punya harta. Kita lihat definisi dari sedekah, hibah dan hadiah itu sendiri. Apa itu sedekah? Nah, sedekah adalah pemberian tanpa imbal. Sedekah adalah pemberian harta atau non harta kepada yang membutuhkan. Nah, sekarang masuk pada hibah. Nah, apa itu hibah? Hibah adalah pemberian sukarela yang mengalihkan hak milik suatu barang atau harta tanpa imbal. Oke, selanjutnya hadiah. Nah, apa itu hadiah? Hadiah itu sebuah rasa kasih sayang kita kepada orang yang mau kita beri hadiah, atau pemberian penghargaan kepada orang atau orang yang berprestasi. Misalnya bisa kita perhatikan bahwa yang mana pemberian kan semuanya adalah pemberian. Tapi di sini mau kita bedakan yang mana termasuk sedekah, pemberian yang mana termasuk hibah, dan pemberian mana termasuk hadiah. Nah, untuk lebih jelas, untuk lebih bisa kita paham, kita ketahui bahwa kalau dia kalau dia sedekah itu pemberian harta atau non harta, atau pemberian sesuatu kepada orang lain dengan sukarela tanpa mengharap imbalan dan mengharap ridho Allah. Jadi pemberian sukarela, atau ini biasanya disebut dengan dia masuk ke dalam sosial, saling tolong menolong. Nah, hibah, yang mana itu hibah? Ini juga suatu pemberian. Apa membedakan dengan sedekah? Kalau sedekah itu tadi harta apapun itu, baik itu harta atau non harta. Kalau hibah itu harus dengan barang yang berharga.
barang yang berharga ini pemindahan hak milik. Pemberian sukarela juga, pemberian sukarela suatu barang dengan pemindahan hak milik. Nah, jadi ini nanti tujuannya dia itu harus nanti salah satunya ini syaratnya ini hibah itu harus ada catatan, ada sigot namanya, ada akad. Jadi ada barang, ada orang yang memberi dan ada orang yang menerima, kemudian ada sigot atau Nah, kalau dia hadiah berarti suatu penghargaan atau tanda kasih sayang. Pemberian juga tapi penghargaan. Apa? Misalnya dapat di ranking 1. Nah, dikasihkan hadiah sama orang tuanya karena itu dia menghargai dari pengorbanan, kerja keras, belajar giatnya itu anaknya sehingga dia diberikan hadiah. Jadi paham sampai sini? Paham ya? Nah, kita masuk lagi ke dalil. Dalil Al-Quran tentang anjuran bersedekah. Kenapa dalam Quran mana? Nah, coba dibuka Al-Qurannya. Nah, surah Yusuf ayat 88. Siapa yang mau baca? Satu orang. Oke. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Allah. Ulangan dulu. Dari Putri baca pengertiannya. Sedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Lihat video ya. Halo sahabat semua, selamat datang di kisah hidup mulia. Yang subscribe semoga menjadi orang sukses. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh akan pelajaran hidup, yaitu keajaiban sedekah kisah nyata yang menggetarkan. Kisah ini penuh dengan pelajaran berharga tentang kemurahan hati, keikhlasan, dan keajaiban yang terjadi saat kita berbagi dengan sesama. Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan bagaimana sedekah bisa mengubah hidup seseorang. Bagaimana kelanjutan dari kisah ini dan apa pelajaran penting di dalamnya? Mari kita simak bersama-sama. Sedekah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam banyak ajaran agama. Namun, lebih dari sekadar kewajiban, sedekah adalah bentuk kasih sayang dan kepedulian kita kepada sesama. Banyak keajaiban yang terjadi karena sedekah, dan dalam video ini, kami akan menceritakan beberapa kisah nyata yang akan menggetarkan hati Anda. Maria hidup sendirian setelah suaminya meninggal dunia. Meskipun hidupnya sederhana, Maria selalu berdoa untuk kebaikan orang lain dan memberikan doa-doa terbaiknya sebagai bentuk sedekah. Maria sering membantu tetangganya dengan doa dan dukungan moral. Ia percaya bahwa doa yang tulus dapat membawa kebaikan dan keberkahan. Suatu hari, keajaiban terjadi dalam hidup Maria. Maria menerima kabar bahwa cucunya yang selama ini kesulitan mencari pekerjaan akhirnya mendapatkan pekerjaan yang baik dan stabil. Maria sangat bersyukur dan percaya bahwa doa-doanya telah didengar dan dijawab. Dengan keajaiban yang ia alami, Maria semakin rajin berdoa dan membantu lebih banyak orang dengan doa-doanya. Kisah Maria menunjukkan bahwa sedekah dalam bentuk doa juga dapat membawa keajaiban dalam hidup seseorang. Dari keempat kisah yang telah kita ceritakan, ada banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Pertama, sedekah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik itu uang, barang, waktu, tenaga, maupun doa. Kedua, keajaiban sedekah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, namun selalu membawa kebaikan dan keberkahan. Ketiga, setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, memiliki dampak yang besar dan dapat mengubah hidup seseorang. Dan terakhir, sedekah adalah bentuk kasih sayang dan kepedulian kita kepada sesama yang dapat menginspirasi dan menguatkan orang lain. Semoga kisah-kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus berbuat kebaikan dan bersedekah dengan tulus. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga bermanfaat dan memberikan pengetahuan. Bagaimana tanggapannya tentang video tadi?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video tadi saya dapat mengambil pelajaran bahwa sedikit apapun yang kita berikan kepada orang lain atau sedikit apapun yang kita sedekahkan kepada orang lain dengan ikhlas, dengan hati yang ikhlas, baik itu sedekah ilmu, sedekah doa, atau sedekah senyum, Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik lagi. Insyaallah. Pertanyaan. Oke, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang saya tangkap dari video tadi adalah kalau kita terus bersedekah, maka Allah akan membalasnya dengan kita juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Sini. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kami perhatikan adalah benar semua. Bersedekahlah, bersedekahlah. Insya Allah harta kita tidak akan pernah berkurang. Sama tadi yang disampaikan di Quran surah apa tadi dalilnya? Ayat. Apa itu? Nah, satu orang coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun dalil bersedekah yaitu Watasuddaqa alaina innallaha yajzi mutasaddiqin. Bersedekah kepada kami, sungguh Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Ayat Quran surah apa? Ayat berapa? Quran surah Yusuf ayat 88. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk lagi bagaimana cara mensimulasikan sedekah, hibah, dan hadiah. Caranya, kalau sedekah bisa bantu fakir miskin, anak yatim, atau duafa, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Seperti misalnya kalau ada yang membersihkan kerja bakti, kita berpartisipasi, kita ikut serta di situ. Itu juga sedekah benar. Nah, kemudian kalau hibah, berikan sebagian harta atau barang berharga kepada keluarga yang membutuhkan, bantu kerabat dekat untuk memenuhi usaha atau pendidikan. Kemudian hadiah. Nah, berikan tanda kasih sayang di momen spesial seperti ulang tahun atau hari raya. Beri hadiah kejutan tanpa alasan untuk menyenangkan orang lain. Hadiah tidak harus mahal, bisa berupa ucapan tulus atau bantuan kecil. Nah, seperti misalnya kita kalau misalnya ada teman yang berkorban, Allah kita beri tepuk tangan. Nah, seperti pada hari ini saya mensimulasikan kepada kalian, alhamdulillah karena pada hari ini kita semua sudah berpartisipasi belajarnya. Berpartisipasi belajarnya. Jadi tepuk tangan semua. Ini tepuk tangan bagian dari sedekah. Hadiah. Ya, berbagi dengan hadiah. Apa hadiahnya? Tepuk tangan. Oke, kita masuk lagi. Alhamdulillah sekarang saya mau kasih KKPD ada beberapa kasus di sini yang mau diselesaikan. Kelompok 1, 2, 3, 15 menit. Nah, sekarang untuk dipresentasikan. Dipresentasikan di tempat saja, tapi berdiri di sudah. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang
beranggotakan 3 orang atas nama saya sendiri Faisal Fatih, dan di sebelah kanan saya Rafa Arfendi, dan di sebelah kiri saya bernama Ibrahim. Kami akan menjawab pertanyaan pertama. Identifikasi mana yang termasuk sedekah, hibah, dan hadiah dari kasus teroris di jalan. Itu termasuk contoh sedekah. Yang kedua, ayah memberikan tanah untuk dibangun masjid. Itu termasuk contoh hibah. Yang ketiga, ibu memberikan jam tangan karena kamu juara kelas. Itu termasuk contoh hadiah. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk Bapak. Tangan kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kota kedua kami menggunakan 3 orang, yaitu gurunya saya, Muhammad Ikram, dan Muhammad Hidayat Hafiz. Kami memberikan uang kepada penulis di jalan. Itu termasuk sedekah. Ayah memberikan tanah untuk dibangunkan masjid. Itu termasuk hibah. Ibu memberikan jasa karena kamu juara kelas. Itu namanya hadiah. Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita atas kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih kepada Ustazah yang telah menyempatkan kami bisa berpresentasi di tempat ini. Kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang indahnya berbagi sedekah hibah dan hadiah. Kasus pertama, Pak Ahmad membagikan uang 50.000 kepada seorang pengemis, itu termasuk sedekah. Dan Pak Ahmad membagikan jam kepada anak karena telah memulai jualan gelas, itu termasuk hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk semuanya tepuk tangan. Dari dilihat dari hasil diskusinya, alhamdulillah sudah paham semua. Alhamdulillah kita sudah paham dari perbedaan-perbedaan dari materi hari ini, yaitu indahnya berbagi, hadiah, sedekah, hibah, dan hadiah. Dilihat dari tujuan pertama kita, yaitu peserta mampu menjelaskan pengertian sedekah, hibah, dan hadiah. Siapa yang bisa? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara sedekah itu memberikan sebagian harta atau memberikan barang atau harta secara cuma-cuma karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ini yaitu memindahkan hak milik untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yaitu karena kasih sayang kepada orang lain atau penghargaan atas prestasi yang ia raih. Oke, pertanyaan keduanya. Yang kedua kita, dalil Al-Quran tentang sedekah, anjuran tentang sedekah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalil tentang anjuran bersedekah terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 88 yang berbunyi "Watasaddaqu alaina innallaha yuhibbul musaddiqin", yang artinya bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang yang bersedekah. Insyaallah. Coba semua. Oke, terakhir mensimulasikan cara bersedekah, hibah, dan hadiah. Saya kasih contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh sedekah yaitu ketika saya melihat teman saya yang itu
mengucapkannya kepada teman saya. Contohnya, seorang ibu memberikan motor kepada anaknya agar anaknya lebih giat dalam hadiah, seperti saya memberikan kepada hadiah yaitu. Oke, silakan. Semuanya sebenarnya ada yang lebih simpel untuk mensimulasikan dan Tersenyum. senyum kepada teman, senyum kepada orang lain itu itu bagian dari sedekah. Ada hadisnya. Ada yang tahu? Tabassumuka fi wajhi akhika. Tabassumuka fi wajhi akhika laka alhamdulillah. Tahu ya? Tahu semua ya? Oke. Nah, sekarang kita refleksi dulu untuk pengerjaan kelompoknya tadi. Alhamdulillah ya, semua dapat bagian. Oke? Berarti manajemen waktu dan kekompakannya luar biasa, teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya juga seperti itu. Cuma tadi ada ibu guru bertanya, ustaz bertanya, masih lama, masih malu-malu, tidak percaya diri dengan jawabannya. Padahal dia tahu, padahal dia hafal. Seperti tadi, dalil tentang anjuran tentang bersedekah, kalau disuruh semua menyaut semua, hafal semua. Pas giliran sendiri tidak ada yang mengangkat tangannya. Jadi lebih percaya diri lagi ya. Nah, jangan takut salah. Kalau orang belajar jangan takut salah, nanti dari yang salah itu kita perbaiki. Oke? Untuk semuanya tepuk tangan. Bagaimana hari ini? Kelompok. Bagaimana perasaannya? Belajar. Oke. Perasaan kami ketika belajar kelompok, kita dapat ilmu. Kemudian akan menjadi gampang ketika kita bersatu untuk mengerjakannya. Bagaimana perasaannya pembelajaran pada saat ini? Oke. Insyaallah. Jadi alhamdulillah untuk sekarang ternyata pembelajaran hari ini kita mendapatkannya dengan bahagia, senang. Kenapa katanya senang juga? Karena kita kerja kelompok dan kerja kelompok itu menjalin silaturahmi, kemudian dapat lebih mudah mengerjakan pekerjaan karena dikerjakan bersama. Saya mau kasih lagi tes tertulis untuk melihat kemampuan individunya masing-masing. Jadi ditulis di buku bikinya ya, baru di store. Waktu pengerjaan 5 menit. Alhamdulillah sudah paham semua. Jadi sekarang alhamdulillah kesimpulan hari ini, marilah kita bersama-sama raih indahnya berbagi itu. Karena dari berbagi insya Allah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan hidup dan manfaat spiritual serta sosial. Kemudian harus disertai dengan niat yang tulus. Sudah selesai ya kita pembelajarannya hibah dan hadiah. Jadi yang paling penting saya mau lihat itu kelas 8 tidak ada lagi yang mata musuh, tidak ada lagi yang memecok. Tapi kelas 8 itu banyak-banyak tersenyum. Karena tersenyum bagian dari sedekah. Bagian dari sedekah. Belum kita tutup, maka marilah kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Saya kira demikian kita punya pembelajaran. Nilai bisa berhak, astagfirul khairat. Semoga
wabarakatuh.